hormati masih difoto. Kalau saya nanti ngomong, foto saya mau makan mic. Monggo Pak Adik. Saya ulangi, yang selalu saya hormati rekan-rekan saudara-saudara sekerja saya di SMA 1 Prambors. Semoga kita senantiasa bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan semakin lama semakin kita rasakan. Antara lain yang menunjukkan kebahagiaan itu yang sunduk-sunduk ya tadi ya. Jadi acara apa? Apa emang? Apa balik? Bu Hartining. Acaranya nopo niki Ibu? Ulang tahun nggih. Oh, pernikahan. Selamat Kali patok. Bu Hartining yang ke-53. Beliaunya di mana beliaunya? Kita ulang tahun nih. Sama anak Pak. Oh, sama anak-anak. Ketua kelas. Oh, semoga Bu Har di usia yang ke-53 senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga yang di rumah dan bersama keluarga yang di rumah kedua. Kemudian tak kalah pentingnya diberikan umur yang barokah, umur panjang, sehingga dengan sehat, umur yang barokah, dilimpahkan rezekinya, rezeki yang halal untuk kehidupan, untuk ibadah. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada beliau sehingga dimanapun dan kapanpun dijauhkan dari masalah dan fitnah. Kemudian hari ini dikumpulkan yang kesekian untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu. Berita pagi ini alhamdulillah yang kemarin pada integrasi Pak Bu Anissa kan Ibu ya. Hari ini sudah kelar Ibu kita. Alhamdulillah Pak Wahyudi yang terakhir sudah kelar, tidak ada masalah, sehingga SMA 1 Prambors akan melangkah ke depan. Yang mau naik pangkat, monggo dipersiapkan dengan baik, mencari info yang valid tentang itu. Idealis harus, tetapi di mana angin bertiup, ya, itu kalau bisa kita mengikuti angin bertiup. Gelombang arus kemana kapal itu supaya selamat, ikuti irama gelombang itu. Di sini kapal besar yang naik 1.000 lebih orang, maka gelombang yang besar mengarungi lautan yang luas. Kalau kita tidak kompak, maka bisa tenggelam kapal ini. Harapan saya ibaratkan itu sehingga satu irama, satu hati demi SMAN 1 Prambors. Bapak Ibu yang selalu saya hormati,
Maka bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mencuat sekarang itu mencuat. Selawase dadi guru gak tahu gawe kartu soal saiki ya. Iya. Sehingga apa? Dengan begitu ada semacam semangat, monggo Bu. Ada semacam semangat. Oh, merasakan jadi guru maneh. Kemarin rasa itu hilang, sekarang muncul jadi guru maneh. Itulah Bapak Ibu yang saya harapkan. Sehingga bahasanya pas saya masuk di kelas, Pak monggo dilanjutkan. Ini perasaan yang masih tebel. Saya selaku manajer itu sebenarnya mengamankan itu, mengangkat dan menjunjung tinggi panjenengan kembali menjadi seorang yang profesional. Profesional itu paham akan apa yang dilakukan. Karena kita diberikan rambu-rambu aturan main yang sudah jelas dan sudah kita pahami bersama. Itu sebagai track, jalur yang harus kita lalui, kita lintasi dan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita munculkan semangat baru, motivasi baru, sehingga apa yang kita lakukan itu kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Jangan sampai kemarin saya rapat kecil, monggo terus akhirnya menjadi risih dengan sikap pola tingkah saya. Iki wis umpet terus, ketok terus, kosong dileboni. Suara dari anak-anak sudah masuk ke saya, ke kepala sekolah. Bu Hartini memiliki Bu. Jumeneng rumiyin. Ben ketok dingerti. Inilah kekurangan orang yang pendek. Saya dulu sebenarnya untuk memperbaiki keturunan itu mencari yang tinggi begini. Tapi karena diingatkan ibu saya, lek dulu nek arep bumbu. Jadi sampean kayak ketoknya kok dicangking karo bojone sampean. Jadi sehingga tidak jadi Bu mencari yang tinggi. Sebenarnya sudah ada di musik segini mana. Jadi pernah saya gonceng buntung ini Pak. Jadi begitu. Sekarang berbahagialah yang punya postur seperti ini. Nganggo apa ae pantes. Nganggo bagaimanapun kita aja karena posturnya tinggi. Buhar hari ini matur sembah nuwun, selamat ulang tahun. Jadi, kenapa nih Bu? Selamat ulang tahun yang ke-53. Terima kasih atas bersyukurnya mungkin. Saya lanjutkan. Maka berkaitan dengan itu Bapak. Masalah saya awal sudah matur ke panjenengan. Mau RPM berapa begitu Pak tadi ya? Masih ingat ya? Jadi RPM-nya tak unggah saya tidak tanyakan sedikit ini. Ya, monggo, ayo. Mesinnya diperbaiki semua. Mesin-mesinnya. Sehingga kalau begitu digas, ngenyut bareng gitu. Oke. Nah itu. Sehingga di kapal itu tidak gonceng. Ya, itu. Harapannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya mohon dengan sangat jangan terganggu dengan pola sikap saya. Pak Saiful, halo. Komentarnya hari ini apa Pak? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Pak. Tidak punya kata-kata.
Sudah habis kata-katanya. Diam itu Mas. Ya. Dahar yang banyak Pak. Banyak kata-kata. Ini tidak ada kepala sekolah yang mengunjungi Pak Saiful kecuali saya. Tugas ke depan menunggu penjelikan. Siapa? Salaman, tidak salah. Siapa? Akan saya tambahi tugas besok dengan saya Pak. Siap berangkat pagi? Siap, oke. Salaman aja. Oh iya. Begitu saya ada, nanti penjelikan nyusul. Tidak usah pagi-pagi kayak saya dan Pak Dan, tidak usah. Jadi begitu nyusul. Jadi Pak Saiful, mari, ayo Pak. Semangat bangkit. Oke. Sama dengan yang lain. Waktunya naik Pak, angkat Pak. Ya. Ditemani sampai ini Pak. Pak atau naik ya? Ya. Jadi komunikasi termasuk matematika Bu Anis. Aku gak pernah ngomong-ngomongan gitu. Pernah. Sip, jos. Ya. Dilanjut Bu Anis, dekati Pak Saiful. Sip. Kode matematikanya Pak. Aduh. Tapi beda kelainan. Ayo semangat. Bapak Ibu sekalian, ini pola akan saya geser. Termasuk pola ulangan ini. Buhar saya ingatkan, itu nanti ada map di sini. Kemudian pengawas tidak semaunya ngambil map, karena jadwal sudah disusun oleh Bu Vega. Yang kemarin kan jupuk ini neng kelas endi gak mau tahu kok jupuk gedal. Ke depan tidak. Bu Vega di sini tempatnya dengan saya. Ini saya tunggu nih, iso mau semak ora. Jadi yo kuwi ae sing jupuk maksa anggere pokok gedal. Kemudian tidak usah ngoteh-ngoteh jadwal. Kemarin kan dilingkari dhewe. Ini pindah ini masuk rono digoleki gak enak ini. Mulai sekarang karena saya sudah makro, mesinnya ditoto, RPM-nya dinaikkan. Ini. Jadi nanti begitu. Bu Ani ya. Jangan sedih, Bu. Ya, sedih. Jangan sedih. Ya. Jadi ini mohon. Termasuk Mas Tri. Pulang lebih awal, berangkat harus pagi. Izin tuh, kepala sekolah mesti kayaknya leng lagi. Minta tulis di kono nih. Budayakan rasa malu ya, komedi. Ini kepala sekolah mesti kayaknya wis ngobrol. Ini pangkatnya di atas kepala sekolah ya gitu. Semuanya begitu. Ya. Saya ini ngomong ngobrol apa adanya lagi. Apa adanya bukan biar ngobrol saya dengan saya itu enak. Saya berusaha sudah masuk ke anak-anak Bapak Ibu. Ini tadi siapa yang nginceng saya. Saya diskusi dengan anak saya. Jangan sampai BK informasinya kalah dengan saya. Keseswaan sudah masuk. Ini linknya sudah masuk ke sana saya. Tak cari sendiri. Ya, Juni gak boleh lah. Ini bagian senyumnya wes gak boleh. Saya punya jiwa intelijen. Iya, tak begitu langsung. Saya sudah mengenggam informasi tentang ini. Kelas 12 aman, kelas 11 tidak aman, kelas 10 tidak aman, kelas 12 aman. Wali kelas awas.
Jadi ini dalam rangka saya ke sana, bisa saya roll wali kelasnya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tolong ini nanti beda pola yang dulu muncul lagi, karena saya melihat yang kemarin yang STS itu masih seperangit Pak, pola-pola itu, sehingga saya sempurnakan kembali pola lama tapi mengena, ya, Pak Roni kan gigi, kan dari isu itu Pak ya. Pulang. Tadi saya ketemu anak, videonya pulang renang. Oh, bawa anak renang. Hati-hati. Didata betul yang bisa renang dan tidak bisa renang, yang punya pakaian renang dan tidak punya pakaian renang. Pak, saya itu pernah di Dandri, aku melu di kolam renang. Ya kok ini olahraga itu ikut pelajaran renang toh. Saya ikut, Pak. Ikut Pak saya. Renang, jajar kayak apa? Guru olahraga dan membimbing renang. Kok dino renang? Enak kepala sekolah yang baru, yo renang aja. Iki pelajarannya si Jiloro renang toh iki. Saya masuk Pak ke situ. Saya foto Pak saya dengan Pak anak-anak. Eko Pur ini, wis Eko Pur Ya, ini. nah, jadi hati-hati bila ada kejadian nanti jangan sampai seperti yang di Kertosono dulu. Ini di luar proposal, Yang waktu Pak Jos itu Pak. Ya, itu ya, pramuka itu. Jadi itu nanti beda pola, nanti kita sudah laksanakan saja. Anak-anak sudah saya tarik siap untuk itu. Sementara dari saya belum Ibu secara teknis yang detail nanti Mbak Kakur yang menyampaikan. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit informasi dan pengarahan mengenai pelaksanaan sumatif akhir nanti. Ini agak sedikit berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jadwal yang sudah saya share di dinas kemarin, jadwal pelaksanaan sumatif akhir, di situ ada pelaksanaannya selama 6 hari. Biasanya kita 8 hari Bapak Ibu, sekarang kita menjadi 6 hari dengan 1 harinya itu mapelnya 2 sampai 3. Jadi ada yang 2 mapel, ada yang 3 mapel, karena kelas 10 dan kelas 11-12 mapelnya, jumlah mapelnya tidak sama. Nah, karena hanya 6 hari, maka kalau biasanya kita bagi sesi 1 kelas 10, sesi 2 11-12 seperti itu, maka untuk yang sumatif akhir semester ini itu seluruhnya baik kelas 10, 11 dan 12 masuk secara bersamaan. Jadi semua masuk secara bersamaan, dimulai dari pukul 7.30. Nah, jika 2 mapel maka selesai jam 11. Jika 3 mapel maka selesai jam 12.30. Jadwalnya sudah saya share, panjenengan bisa melihatnya. Lalu karena semua masuk bareng, maka sekarang ada 28 ruangan. Biasanya hanya 20, sekarang ada 28 ruangan, sehingga semua kelas kita pakai untuk ulangan. 27 kelas ditambah 1 lab, yaitu lab biologi. Jadi mulai ruang 1 nanti di sana, berakhir ruang 28 di kelas yang sendiri di sana tuh. Kelas 10 gitu ya. Dan itu untuk pelaksanaannya. Lalu untuk daftar hadir dan berita acara Bapak Ibu, biasanya kita memakai online. Sekarang kita kembali lagi ke paper. Jadi nanti Bapak Ibu di setiap mapnya ada
berita acara dan daftar hadir siswa. Monggo Bapak Ibu mengisi dan anak-anak diminta untuk tanda tangan seperti biasanya. Ini nanti berlaku untuk satu mapel. Jadi kalau dalam satu hari ada 2 mapel berarti panjenengan isi 2. Kalau ada 3 mapel berarti 3 per jenjang. Jadi kelas 10, kelas 11, 12 berbeda, disendirikan maksud saya. Oke, itu untuk yang daftar hadirnya. Nah, untuk jadwal pengawas sudah saya share tadi. Jika Bapak Ibu ada yang berhalangan hadir misal atau nanti terus jangan minta tukar dan sebagainya, mohon kalau tukar itu satu hari orangnya sama. Jadi misal hari ini tidak, besok tidak bisa. Jangan persesi ganti, tapi langsung satu hari itu langsung ganti saja. Karena ini berkaitan juga dengan konsumsi Bapak Ibu. Jadi bisa sesi 1 panjenengan bisa, sesi 2 tidak bisa. Nanti kan orangnya sudah berbeda. Nah, nanti untuk terkait konsumsinya yang agak ribet nantinya. Jadi kalau hari itu tidak bisa, sekalian saja 2 sesi panjenengan tukar gitu, ya. Nah itu lalu untuk yang berbeda ini Bapak Ibu, biasanya siswa itu langsung mengerjakan melalui alamat LMS-nya. Sekarang ini berbeda, anak-anak memakai aplikasi yang namanya BroExam. Jadi kemarin kita simulasi itu anak-anak sebagian besar sudah mendownload aplikasi BroExam, dan nanti di setiap ruangan itu ada barcode yang ditempel di papan. Barcode ini digunakan untuk menyekan. Jadi untuk pertama kali masuk ke dalam aplikasi, anak-anak scan dulu Bapak Ibu. Scan barcode-nya langsung nanti menuju ke alamat ujiannya. Lalu seperti biasa anak-anak mengisi username dan password, login, baru anak-anak bisa mengerjakan sumatifnya. Ini untuk anak-anak sudah kami jelaskan. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti kemarin untuk yang simulasi itu banyak anak yang tidak masuk. Jadi mungkin beberapa belum menginstal aplikasi ini. Nanti kita muter lagi untuk mengadakan gladi bersih. Semoga anak-anak sudah menginstal semua sehingga nanti besok sudah siap semua. Jika besok ada siswa yang belum menginstal, panjenengan sudah masuk di kelas, maka mohon untuk menginstal dahulu lalu menyekan barcode ini. Nah ini untuk siswanya. Untuk aplikasi ini Bapak Ibu, ini berbeda dengan yang tahun lalu. Aplikasi ini itu sangat sensitif dengan aktivitas atau kegiatan di luar ujian. Kalau dulu kita tidak bisa memantau anak itu dia membuka ulangan kah, membuka WA kah, membuka Google, atau mungkin bahkan main game dan sebagainya, kita tidak bisa memantau semua anak. Untuk sekarang aplikasi ini sangat sensitif. Jadi ketika dia misal keluar dari aplikasi ini dan membuka WA, maka ketika dia kembali lagi ke aplikasi ulangan, maka aplikasinya akan terlock atau terkunci. Nah, sehingga dia tidak bisa melanjutkan ulangan. Bagaimana siswa biar bisa melanjutkan ulangan? Dia harus meminta kode unlock dari pengawas. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu siap-siap saja jika ada anak yang minta unlock kode. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuka kode itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama, jika buka WA maka akan terlock. Kedua, jika anak kok mencoba untuk googling dan kembali lagi ke aplikasi ulangan juga terlock. Kalau anak misal kok sudah selesai terus dia main game dan sebagainya, kembali lagi ke aplikasi ulangan juga akan terlock. Lalu ketika HP-nya mungkin terslip, jadi mati, layarnya mati,
Ketika dibuka lagi, maka juga akan terlock. Jadi segala aktivitas di luar ujian itu aplikasinya akan terkunci. Oke. Nah, ini memang kemarin kita diskusi dengan teman-teman IT. Kalau memang yang dulu itu banyak kelemahannya, karena kelemahannya salah satunya adalah itu tadi, kita tidak bisa memantau siswa itu dia ikut ulangan atau tidak, membuka apa dan sebagainya, itu kita tidak bisa memantau. Nah, untuk yang ini kita bisa mantau. Jika kok anak 1 kali minta kode, oke, 2 kali minta kode, 3 kali minta kode dengan orang yang sama, maka sudah terindikasi anak itu melakukan kecurangan. Dan sudah saya bilang ke anak-anak bahwa untuk mengatur HP-nya agar bisa tidak mati dalam waktu cepat. Jadi diatur HP-nya untuk bisa menyala dengan waktu yang lebih lama. Itu sudah kami umumkan ke anak-anak. Jadi dan kode ini Bapak Ibu, kode ini setiap menit berganti. Jadi kalau ada anak minta jangan buka, kemudian ada anak minta lagi, itu sudah beda lagi kodenya. Nah, ini mungkin sedikit merepotkan untuk pengawas. Ya, jadi mohon Bapak Ibu benar-benar menegaskan kepada siswa bahwa untuk ujian ini fokus ke ujian saja, tidak usah membuka aplikasi apapun. Kalau sudah terindikasi sudah beberapa kali dia kok minta kode, berarti nah itu sudah tanda tanya, dia ngapain aja tadi, seperti itu. Jadi ditegaskan mawon ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk aplikasinya. Untuk membuka unlocknya Bapak Ibu, nanti di setiap map itu sudah saya sediakan seperti ini cara untuk membuka kode. Jadi di sini nanti panjenengan itu mengoreksikan HP panjenengan ke WiFi masing-masing ruangan. Jadi di sini ada WiFi-nya dan ada kata sandinya. Ya, nanti dengan konekkan di WiFi, lalu jenengan login di alamat ini. Nanti ada alamatnya, jenengan login dengan passwordnya juga sudah ada, username-nya juga sudah ada. Lalu jenengan tinggal mengeklik unlock di Bro examnya, nanti akan muncul kodenya. Besok karena masih pertama kali, mungkin masih banyak Bapak Ibu yang bingung, kita panitia tetap keliling nanti untuk memandu panjenengan sedaya. Nanti hari pertama, hari kedua kita keliling, nanti kalau sudah terbiasa mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Oke. Itu bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Intinya aplikasi ini memang kalau dari sisi siswa itu sangat memberatkan. Kok seperti ini Bu, kok berat ini terus gini-gini. Ya, tapi kalau dari sisi kita ini karena kita kan nggak mau ya anak-anak itu ulangan kok ya semaunya seperti itu. Nah, untuk menghindari kecurangan Bapak Ibu, intinya seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu pengawas, nah karena ini waktunya lama, 1 mapel 1,5 jam atau 90 menit, monggo sekali-kali Bapak Ibu itu keliling untuk melihat siswa, apakah siswa benar-benar mengerjakan ulangan. Karena kejadian di STS kemarin bahwa ada anak yang setiap hari masuk, setiap hari juga berada dalam ruangan memegang HP, ternyata setelah kita cek nilainya tidak ada. Loh, kok tidak ada? Padahal dia masuk. Ternyata dia selama ulangan itu di dalam ruangan tidak melakukan ujian selama 8 hari. Dan ternyata setelah diselidiki kartunya masih dibuang, ternyata belum diambil. Jadi dia juga diam aja, di kelas juga berpura-pura mengerjakan dan sebagainya. Nah, dan itu selama 8 hari tidak ada pengawas yang tahu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di ruangan jangan sekali-kali muter melihat apakah benar-benar anak itu sedang mengerjakan ujian. Kan kita kalau di depan anak-anak mengerjakan kan nggak tahu dia yang buka apa,
Nah seperti itu. Kalau mungkin malah lebih bagus ketika ujian selesai, anak-anak punya bukti bahwa saya sudah submit, monggo bisa ditunjukkan Bapak Ibu pengawas, kamu sudah submit belum? Sudah, ini buktinya seperti itu. Maka itu nanti kelihatan kalau anak-anak memang mengerjakan ujian seperti itu. Nah, sudah itu untuk teknisnya Bapak Ibu. Setelah ini nanti anak-anak akan gladi bersih. Besok sudah mulai ujiannya. Nanti setelah zuhur anak-anak akan dipulangkan. Oke, untuk ujian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, saya akan menjawab ya. WiFi di kelas itu untuk ujian dan itu bukan online ya. Kita semi online atau lokal. Jadi memang itu anak-anak terkoneksi internet, tapi memang tidak ada internet. Itu hanya khusus untuk ujian. Makanya nanti kalau panjenengan buka unlocknya itu juga menggunakan WiFi di kelas, itu tidak perlu internet Bapak Ibu. Jadi memang lokal nih, konsepnya lokal, jadi memang tidak bisa diakses untuk online seperti itu. Nah, kalau online ya harus memakai paket data. Mungkin Pak Tri bisa menjelaskan lebih lanjut tentang WiFi-nya. Terima kasih. Untuk sementara ketika ulangan kita tidak kasih akses internet itu permasalahannya bila dikasih internet nanti otomatis bisa terkoneksi ke internet, termasuk untuk bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris itu kan ada terjemah ke bahasa Indonesia. Kalau otomatis terjemahkan Indonesia dia menjadi soal ke bahasa Indonesia, tinggal memilih jawaban. Ya, tidak terkoneksinya ke internet tujuannya anak-anak juga tidak mengakses Google dan lain-lain. Ya, saya masih Pak Tri. Ini usulan Pak Tri. Barangkali mohon maaf Pak Eko, tim IT bersama kepala sekolah bisa mengusahakan internet khusus yang bisa untuk hanya Bapak Ibu guru yang mengakses, misalnya punya sandi khusus atau bagaimana. Karena nanti kita itu bisa main itu selama 1 jam setengah juga. Ini hanya usulan Pak. Usulan moga-moga bisa diwujudkan. Terima kasih Pak. Pak, apa ada internet khususnya ada? Pak, enggak. Ini tadi kan khusus untuk guru-guru, maunya begitu, anak-anak tidak bisa mengakses. Bisa apa enggak Pak? Pak itu? Tidak bisa. Kalau masalah Iya. kita akan menggunakan perangkat yang namanya Unity. Iya. Unity itu hanya menyediakan satu jalur saja untuk input output
bisa pakai yang lain. Ya. Kalau solusinya untuk teman-teman yang ingin bisa internetan di ruang-ruang itu, Paketan. bisa memasang semacam itu per ruang sekaligus infrastrukturnya, internet juga ada. Ya jelas kok ya. Atau yang lebih murah, bagikan aja uang untuk beli paket data kepada guru. Terima kasih. Sudah paham ya? Berarti supaya bisa juga Bapak Ibu guru mengerjakan yang lain, Pak Yud, kalau itu dipakai durasinya berapa sih? Durasinya per hari 4 jam, 4,5 kali 6 24 ditambah 3 27. Durasinya 27 jam. Nggih. Selama ulangan ini loh. Selama ulangan ini kan tidak digunakan, ini kan durasinya 27 jam. Sekarang 27 jam itu paketan internet berapa KB? Apa itu KB ya? Berapa KB? 3. Ya, berapa giga? Berapa giga yang mampu Pak Yud berapa? 27 jam. Ya tergantung. Nah kalau dia YouTube pakai HD ya 27 jam ya 53 habis lah. Berapa harganya? Saya ketiga. Saya 10 giga itu 27, kalau 50 berarti 27 kali. Ya, berarti sekitar 200-an ya. 200-an. Itu kalau dipakai YouTube. Judulnya dipakai mengerjakan SKP. Kalau untuk SKP Pak, Iya. biarkan aja 2 sampai 3 giga. Kalau alasannya SKP Iya, ya, iya. plus WA itu, Iya. WA, SKP, insya Allah 2 sampai 3 giga dalam kurun waktu 1 pekan. Iya. Harusnya logika saya. Iya. Berapa harganya? Berarti kan saya sekitar 25-an. Iya. Yes. Yang begini. Kalau ini nanti saya fasilitasi 25.000 kayak PGRI Coffee, berarti tidak ada alasan yang nanti di luar ulangan itu membahas tentang SKP. Nah, ini logis lah hitungan saya, logis. Begitu berarti nanti kalau bisa saya tambah itu pekerjaan kaitannya dengan SKP atau mau mengerjakan apa lagi? Misal, Ya. saat ini upload form apa bukti-bukti PKKS kan bisa Pak di ruang sambil nunggu setelah mengawasi anak-anak misalnya Ya. upload itu kan bisa. Siap. Kemarin hasil rapat kecil tentang PKKS itu ada 2 hari full. Bu, kemarin jangan enggak ada. Jangan tidak berdiri. Itu sudah dibahas, Bu. Di tim koordinator itu disepakati mulai sekarang itu berjalan melengkapi kaitannya dengan bukti fisik PKKS, kemudian disediakan 2 hari untuk mengcancel ulangan ini hari ke tanggal 5 dan tanggal 6. Begitu senior ya, Bu, itu informasi yang terbaru kaitannya dengan PKKS. Oke, berarti PKKS tidak ada masalah. Sudah saya bicarakan dengan koordinator, hasilnya 2 hari ulangan kita cancel, pindah hari pada minggu berikutnya. Begitu Bu Anissa. Ya, kalau SKP bisa dimulai. Kalau ini kan sudah habis bulan ini ya, hampir habis. Berarti minggu depan itu batas akhirnya itu mestinya di sana di Capdim itu kliknya itu tanggal minggu pertama akhir pada setiap bulan. Itu sehingga di sini kemarin diputuskan akhir bulan waktu ya. Nah, sehingga SKP tidak ada masalah. Berarti dengan begitu sumatif akhir semester ini berjalan dengan sendirinya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kakur. Sementara Bapak Ibu guru
of internet. Internet dipusatkan untuk 1 minggu untuk ulangan ujian. Kemudian tolong kaitannya dengan pengawas dan guru mapel. Iki iso gak terdetek iya. Sampai akhirnya muncul anak belum punya nilai ini, siapa yang salah? Mestinya begitu yang canggih seperti ini, begitu tek selesai ulangan sudah diketahui sudah. Lek guru-guru ini paham. Begini anak ini kok tidak muncul. Jam berikutnya diketahui lagi, loh anak ini tidak muncul. 3 kali 1 hari itu sudah terdetek ini. Kok sampai tidak terdetek? Pertama itu, dengan canggih ini tidak dijamin hasilnya luar biasa. Ini masih ada muncul. Tidak berkenan kalau begini. Apa artinya canggih? 1. Yang kedua, pengawasnya apa? Iyalah. Duduk manis pengawas, tidak mau tahu karena absen selesai. Berita acara selesai, makanya ubah ini. Pengawas kita tahu Pak, Bu, keluarkan nomornya. Terus keliling enggak? Sama mengerjakan apa? Oh nomor ini. Saya kemarin masuk begitu. Oh ini sudah diajarkan semua, sudah Pak. Soalnya paham, ada yang tidak. Ya, karena ada yang tidak kan salah Anda, tidak belajar. Ini pengawas harus tahu. Ini tanda tanya besar saya. Nyapa pengawas? Maka dari itu saya keliling kemarin termasuk ini teman saya. Pengawas itu harus mengisi berita acara yang tidak masuk siapa, buktinya ada. Sekarang buktinya punya dengan. Di situ mesti alasannya di laptop. Iyalah, tidak bisa bertanggung jawab di laptop itu. Di laptop Pak, belum di print Pak. Masih sibuk Pak, aku lali wes, nggak ngecek. Ini paradigma ini harus diubah. Mindset kita harus bergeser. Ini tadi saya duduk besok. Semakin canggih justru mempermudah dan memangkas langkah untuk itu. Tapi ini medeni tadi. Anak udah main tek lompat lock. Pak mau masuk lagi. Pengawas disibukkan karo lak-lok gitu. Akhirnya begini loh. Ini logis saya bahas ini. Iya pada? Iya. Lah padahal bocah itu paham poro. Sudah diumumkan lewat WA. Sejauh mana WA itu dipahami dan diresapi oleh diri masing-masing. Di satu sisi IT-nya sini itu sudah melangkah jauh dari lembaga yang lain. Sistemnya ini canggih, tapi di sisi lain min kekurangan begitu. Iya Pak. Langkah ini sudah lanjutkan. Bubar, tim kurikulum, anak dikumpulkan supaya efektif per jenjang. Per kelas 12 di briefing, ini loh caranya. Anda kalau main-main begini akan begini. Maka lockout 3 kali, berarti Anda sudah tertutup untuk ulangan itu. Harus ada penegasan begitu. Kalau tidak, Allah tak jamin bikin ruwet penjenengan. Ini Bapak Ibu, ini jangan penggali apa tidak. Saya begitu nyodak. Pengawasnya gurunya karena apa pasrah wis mastri nilainya piro-piro gorene kok di akhir wis belar ya. Karena menunggu dan menunggu seharusnya tidak begitu selesai tek guru mapel langsung ini jadi kan sudah siap ini kemarin sampai dengan ulangan PTS kemarin nilai sudah tersusun tinggal nambah ini tek diolah NR dicermati begitu Bapak Ibu. Kalau tidak yo sudahlah, harapannya begitu. Mari kita geser mindset kita untuk ke situ.
Buar, siapkan sosialisasi, masih ada waktu hari ini. Hari ini kumpulkan anak-anak, di briefing, dijelaskan sedetail mungkin. Bapak Ibu guru lewat Bu Vega sudah dikumpulkan. Perluan, anak-anak sudah paham. Oke. Kalau sudah, berarti nanti kalau yang trader, yang berarti anaknya. Itu di HP-nya. HP-nya sudah dicek, sudah valid. HP-nya mati error gini kan ya lock out itu ya. Kunci lah, nah, buka lagi. Oke, Bapak Ibu pengawas siap-siap bekerja agak ekstra. Mulai saat kelas itu keluar, masuk lagi, setiap detik berubah. Tapi begitu ya. 1 menit berubah. Ojo sambat. Saya kira mau sambat siapa? Bu Ferry dan sambat. Oke, paham ya? Dilanjut pola-pola Bapak Ibu pengawas untuk bagaimana masuk keluar, bagaimana menghidupkan lagi, dan sementara internet khusus disentralkan untuk ulangan. Begitu. Bu Siti, paham ya? Oke, jangan susah Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Ji. Izinkan bertanya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan SOP, Pak. Ya. Yang ditayangkan oleh maka kurikulum sebanyak 2 halaman. Di sana berbunyi salah satunya setiap peserta hanya menggunakan 1 HP untuk kegiatan ulangan ini. Tidak dijabarkan lebih lanjut sanksi atau punishment bila terpaksa ada siswa yang menggunakan HP pendamping untuk browsing dan sebagainya. Toh data anak kita ada yang cukup mampu untuk beli. Di sana tidak dijelaskan kewenangan kita sebagai pengawas. Mohon diizinkan untuk mendapatkan pencerahan. HP dimasukkan ya. Yang bawa HP2 langsung disita. Bisa diambil, itu Bu nanti ya. Langsung disita dan bisa diambil setelah ulangan. Bukan setelah jam itu loh, setelah hari, enggak, setelah habis ulangan Pak. Terlalu enak Pak. Setelah hari itu siangnya diambil gitu, enggak. Bisa diambil setelah masa ulangan berakhir. Ditegaskan begitu. Jadi diambil tenang. Kemudian SOP berikutnya, setelah diambil ditumpuk oleh sopo. Di situ dulu. Ruang kepala sekolah tadi. Jadi nggak ngerti. Bisa jadi tek ngono jawabannya. Si mikir, dah, sopo sih kumpulkan. Berpikir yang cepat. Ruang kepala sekolah. Brankas dibuka, robot brankas. Buka saja. Oke. Yang jelas SOP-nya. Oke, ada lagi pertanyaan ke saya? Pak Bud? Kalau ada yang tidak hadir kena sapu mendadak, solusinya? Tidak apa-apa Pak, itu sudah wajar-wajar saja. Untuk pengawas. Untuk pengawas? Ada cadangan 2 dan yang tidak hadir harus memberikan alasan yang logis. Bisa lah. Ini kita itu dinas Bapak Ibu, bukan libur ini. Dianggap enak libur. Kepala sekolah yang mulai sore-sore nanti mau libur. Oke, begitu ya. Bu Ayu sudah sehat. Bu Rizky, Pak Ega, informasi terakhir. Cadangan. Oh, sabar Robert. Waduh, pangkling Bu. Saya. Oke, sampun sehat nggih. Ngapunten, kula dereng sakit ngingu. Nggih. Masih saya ingu apa ndak? Harus. Oh, oke, sampun masuk Bu sehat nggih. Ya, sementara itu intermezzonya bisa dilanjut. Monggo, Bu. Monggo.
fleksibel saja lah. Oke. Fleksibel saja. Nah iki kok tak paksa dijane menungso ora. Enggak, fleksibel iki. Saya kosong dulu bisa ngobrol dengan saya dengan saya. Sing dalam pedus akeh iki. Monggo, yang lain fleksibel saja. Ibu sih. Waalaikumsalam. Ya. Pakai laptop. Ya semua pakai HP saja Bu. Itu nanti pakai laptop gak bodoh. Pakai HP. Ya. Minggu kemarin kita sudah ke kelas-kelas. Nah karena ini memakai aplikasi, berarti kan anak harus menginstal. Kita sudah tanya mana apakah ada HP yang tidak bisa menginstal, mungkin memorinya penuh dan sebagainya. Nah itu kalau dia memakai laptop, maka dia harus menginstal aplikasinya. Nah itu sudah kami sediakan aplikasinya, dan untuk ini anak nggak ada ya yang mendaftar memakai laptop, jadi semua memakai HP. Jadi tidak sembarang anak bisa pakai laptop, kecuali karena harus menginstal aplikasinya dahulu. Nanti kalau ada anak yang mungkin HP-nya error dan sebagainya, maka bisa langsung ke Lab TI. Oke, kita sediakan fasilitas laptop yang sudah terinstal aplikasinya. Jadi begini, kita samakan, dipastikan tidak ada yang pakai laptop. Kemudian tim IT juga tidak berada di ruangan IT saja. Jadi bisa keliling untuk mengantisipasi anak-anak yang error. Tidak terburu ke situ. Sekali tempo kan banyak IT-nya nih. Berapa orang nih tim IT-nya? Pak, nah, sambil dilihat olahraga, jalan-jalan, keliling. Dia nunggu di situ. Itu tolong Pak Indin, Pak Tri, senior, kemudian Pak Atik, Arung, ya, kali-kali jalan-jalan. Di sana pojok sana ada pelukis mateng merah. Oke Pak, siap. Terima kasih Bu. Yang tidak, oh ya, kalau yang tidak punya HP silakan ke TI saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait sumatif akhir? Cukup, sudah jelas ya? Itu untuk asesmen sumatif. Jadi tadi saya mendapatkan informasi dari Bapak Eko bahwa hari Jumat ya Bapak ada pembukaan MGMP. Nah ini diminta datanya siapa saja yang mengikuti MGMP. Monggo Bapak Ibu MGMPS ya, mendata siapa saja ikut MGMP untuk tahun ajaran ini, siapa yang menjadi anggota wajib dan mandiri. Nanti biasanya yang datang untuk pembukaan itu yang wajib saja. Hari ini saya tunggu datanya, monggo nanti dikumpulkan ke saya, nonton ya. Terutama yang mau naik pangkat, karena masuk nanti di pengembangan diri, itu yang wajib artinya didanai sekolah dong. Kemudian yang lain melihat situasinya. Kalau pelaksanaannya hari Sabtu berarti monggo. Harapan saya malah semuanya ikut dengan dia sendiri yang tidak wajib, karena biar tahu apa yang akan terjadi di dalam MGMP sekabupaten. Tetapi kalau itu hari masuk, misalnya cuma Sabtu, ya, ada revisi cuma Sabtu. Tapi kadang ada yang katakanlah sudah kesepakatan di hari Kamis jam sekian misalkan, yang kosong jam. Itu harapan saya, jangan meninggalkan jam yang kosong. Toh informasi yang terbaru
yang update itu nanti bisa disampaikan di komunitas belajar. Itu ya. Baik, karena datanya besok harus diserahkan, maka hari ini Bapak Ibu monggo menyerahkan datanya ke saya, termapel nih, siapa yang anggota wajib, siapa yang mandiri yang ikut MGMP. Karena nanti Jumat ada pembukaan, maka yang menjadi anggota wajib yang sudah terjadwal nanti bisa digantikan dengan Bapak Ibu guru yang lain, fleksibel saja, ya. Karena tadi informasinya juga mendadak dan jadwal sudah jadi, kita sikapi mau, betul ya? Iya. Bapak. Yang pertama untuk simulasi hasil simulasi riset log nanti mau ditemukan. Terus yang kedua MGMP tahun kemarin itu yang mandiri ada kebijakan tentang dari sekolah tidak naik sekolah semuanya tidak naik sekolah. Terus untuk tahun ini kebijakannya sama atau mungkin tidak berubah? Sama. Karena kalau itu sama, satu sisi ya ditutup semua. Kemudian yang penting kita itu kemudian kalau ada ini yang ke sana bertanggung jawab. Saya ingin ini intinya. Jadi yang ikut ke sana bertanggung jawab, kemudian ditularkan ke yang ada di base camp. Tapi kalau ke sana semua jamaah, kemudian nanti untuk yang MGM PS ya, itu nanti tidak berbeda. Ini sudah saya praktekkan. Di sana belajar sama, misalkan perangkat, unsur modul, ajar dan lain-lain. Jadi yang wajib tetap yang lain monggo yang mengikuti, tetapi saya tetapkan bahwa sejak bulan sekolah itu paling sampun Bapak Ibu, sampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelaksanaan asesmen sumatif besok dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan PKKS-nya. Nanti mungkin ada perubahan jadwal ya, karena kemarin disepakati ada gladi bersih PKKS. Mungkin 2 hari terakhir nanti untuk ulangannya kita undur. Tapi tidak masalah, nanti menyesuaikan saja. Mohon ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tunggu data MGMP-nya. Saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaannya Pak Afif. Oke. Oke, nanti kita buatkan video ini kita share ke Bapak Ibu. Betul ya? Nanti kok sing gawe ya Pak Atik dhewe kok. Pak Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sejenak kemauan kula aksal amanah untuk mimpin doa dalam rangka tasyakuran saking panjenenganipun Ibu Ferry, Ibu Endang kalian Ibu Bar menika tasyakuran mugi-mugi lumantar nada-nada syukur kados ngeten iki. Mugi-mugi kalian Allah tansah dipun paringan nikmat yang senantiasa berkah. Dan kita titip doa juga karena kita akan melaksanakan SAS mugi-mugi sedaya Bapak Ibu guru yang melaksanakan tugas dipun paringi kesehatan jasmani, putra putri dipun paringi kesehatan lancar dalam mengerjakan tugas-tugas kita, semuanya diberikan pelajaran. Amin. Wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu
في هذا النهر لنا ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليك syirah nun sewu bertiga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sabi rasulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hanan ya Mannan ya Fatah ya Razzaq ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Allahumma aghnina bil anni zayyina bil hilmi wa karimna bil taqwa jamilna bil afiyah ya Ghani hamid ya Mughith ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika wa sunnati wa bi musibah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zidna ya Allah zidna nikmat dunya wal akhirati ya Allah bi tawfiqika ya Qur'anika al-azim la yushriku ta'zitanku wa la kafaratu bima tadun la syadika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.